Selamat malam Pak. Mohon Selamat izin malam. waktunya. Saya mau wawancara khusus Bapak terkait peredaran vaksin palsu yang sudah meresahkan masyarakat saat ini. Bapak kan selama ini kan sudah sebagai seorang apoteker dan sudah lama juga menggeluti di dunia apotek. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peredaran vaksin palsu yang sedang ada sekarang? Jadi persoalan vaksin palsu ini memang agak mengagetkan lah, ya, karena ini sepanjang saya berkarir di bidang farmasis lebih dari 30 tahun, baru ini saya dikagetkan dengan vaksin palsu ini. Vaksin ini berbeda dengan obat. Kalau obat itu kita tahu kalau dia palsu, maka orangnya nggak sembuh. Ya, karena yang diberikan itu adalah komponen yang substandard misalnya, sehingga tidak sembuh atau diganti dengan bahan-bahan lain sehingga tidak sembuh. Tapi kalau vaksin palsu ini, karena ini sifatnya adalah proteksi bagi balita supaya dia tidak nanti terkena penyakit tertentu, ya, misalnya apakah nanti polio atau kena campak, maka dia diberi vaksin. Dengan vaksin ini diharapkan daya tahan tubuh anak itu meningkat, antibodinya kuat dengan adanya vaksin. Tapi dengan vaksin palsu ini harapan memprotek anak itu dari mendapatkan penyakit polio ataupun campak tentu menjadi hilang, dan itu kita tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, dokter yang mengasihkan vaksin juga tidak tahu karena dia tahu itu palsu, maka anak ini menjadi korban. Masa depannya akan menjadi hancur, ya, menjadi hancur. Orang tuanya menyangka sudah diberikan vaksin imunisasi, tapi nyatanya tidak berfungsi. Nah, inilah yang menyebabkan mereka yang melakukan ini kita katakan sudah kejahatan yang luar biasa. Saya mengatakan ini kejahatan yang luar biasa. Nah, pertanyaan kenapa ini bisa terjadi? Ya, seperti yang ditanyakan kepada saya, banyak hal ini bisa terjadi. Tentunya ini tidak lepas dari sistem pengawasan secara berjenjang. Dan pengalaman saya di sistem pelayanan, terutama di retail, ya, di pelayanan retail di jaringan perapotkan, distributor, ya, yang langsung mensuplai ke rumah sakit, ke klinik, ini memang sistem pengawasannya tidak maksimal. Oke, bagaimana komentar Bapak terkait 14 rumah sakit dan Paskes yang sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan? Ya, memang dengan diumumkan ini memberikan dampak yang luar biasa, efek jerah lah, ya, istilahnya efek jerah. Ini juga early warning kepada rumah sakit atau klinik yang membeli obat tidak dari jalur distribusi yang resmi, yang benar. Karena dia ingin murah, maka dia beli dari sumber-sumber yang tidak berasal dari distributor yang resmi, atau dari sub-sub distributor yang sebetulnya dia tidak menjadi distributor resmi dari Bio Farma misalnya yang memproduksi vaksin atau industri lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat juga, di samping untuk memberikan efek jerah bagi rumah sakit, dia juga harus men-tracing. Saya menyarankan agar di-tracing, diteliti lagi, ya, siapa dulu
semenjak setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, yang menurut rumah sakit dia membeli vaksin dari sumber yang sama, di tracing, ditelusuri, ya, bayi-bayi atau anak-anak yang mendapatkan imunisasi ini untuk dilakukan imunisasi ulang, ya. Jadi itu juga harus dilakukan, sebab kalau tidak ini juga menjadi persoalan kesehatan anak-anak itu di masa mendatang. Nah, kalau memang rumah sakitnya lebih banyak, ya saya dengar juga dari 35 rumah sakit yang diduga ini 14 yang dimutuskan, mudah-mudahan yang lainnya tidak lagi lah, harapan kita, ya. Karena ini baru yang terjangkau ini kan yang ketahuan palsu ini di DKI, Jawa Barat, dan Banten. Jadi kita melihat dengan harapan semoga rumah sakit ini yang telah diumumkan itu dapat melakukan memperbaiki, dan bahkan tentu saya setuju sekali kalau pihak Menteri Kesehatan melakukan langkah-langkah administratif maupun langkah-langkah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, bagaimana implikasi pemakaian vaksin palsu itu terhadap kesehatan masyarakat khususnya anak-anak? Ya itu tadi, ya, implikasinya luar biasa. Anak-anak yang tidak berdosa, yang tidak ngerti ini, dia nanti akan tertimpa suatu penyakit yang sebetulnya bisa dicegah. Ya, ini kan tentu tidak kita inginkan. Akibatnya apa bagi bangsa ini? Ini akan menurunkan kualitas bangsa kita. Bayangkanlah kalau pemuda-pemuda masa depan itu mereka yang rentan terhadap penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan memberikan imunisasi. Bayangkanlah kalau dia kena polio sehingga dia tidak bisa produksi, maksudnya tidak bisa produktif, ya, dia tidak bisa menjadi orang yang memberikan sumbangsi tenaganya untuk bangsa dan negara ini. Ini tentu akan menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa ini. Ini yang harus kita cermati dan kita waspadai. Dan perlu juga dicermati apa benar vaksin palsu ini hanya beredar di 3 provinsi ini. Kita tidak tahu di Sumatera bagaimana, di daerah Indonesia Timur bagaimana, di NTB. Jadi tentu perlu dilakukan suatu pemantauan yang lebih dalam lagi oleh pihak-pihak yang bertugas melakukan pengawasan. Oke Pak, menurut Bapak bagaimana sebaiknya peran dari BPOM untuk menghadapi peredaran vaksin-vaksin supaya tidak terjadi yang lain? Ya memang Badan POM ini kan dia punya tugas melakukan pengawasan, ya, mulai dari produksi, distribusi, sampai kepada obat itu sampai di tempat-tempat pelayanan. Nah, tapi karena kita ini otonomi, maka memang nampaknya BPOM tidak bisa menjangkau sampai pada level kabupaten kota. Pengamatan kami memang semenjak otonomi daerah ini 10-15 tahun belakangan ini, fungsi pengawasan itu memang diserahkan juga kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Tapi dari apa yang kami amati dan kami alami, fungsi pengawasan itu memang tidak maksimal. Kami melihat belum ada suatu sinergitas yang kuat antara BPOM dengan pemerintah provinsi kabupaten melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat sistem pengawasan. Bukan hanya vaksin ya, semua komoditi obat dan bahan-bahan medis lainnya juga ini memang tingkat pengawasannya masih perlu diperkuat. Kami melihat ini tidak bisa dibebankan saja kesalahan ini kepada pihak POM. POM memang ada balai-balai di daerah, tapi balai itu juga terbatas. Tidak semua provinsi
bisa menjangkau kabupaten kota. Ya. Ada POM, ada level-level tertentu tingkat balai besar, ada juga pada balai unit yang di bawah itu. Tetapi dalam kenyataannya mereka juga kami amati dana untuk melakukan pemantauan sangat terbatas, apalagi untuk melakukan yang disebut dengan penelitian, karena POM juga dia harus juga melakukan uji laboratorium terhadap obat dan medis lainnya untuk diuji kebenaran apakah ini palsu atau komponennya itu sesuai dengan formula yang ada. Sebab melakukan melakukan suatu penelitian atau menguji suatu produk itu memang memerlukan biaya yang besar. Saya mendengar ini yang menjadi alasan pihak POM. Oleh karena itu pemerintah pusat itu harus juga memperhatikan, dan juga saya menyarankan agar badan POM atau balai POM yang ada di provinsi juga harus dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, walaupun yang badan POM ini badan otonom yang merupakan perpanjangan tangan dari badan POM yang namanya balai POM, tetapi dia harus membangun koordinasi sinergitas dengan pemerintah daerah dalam aspek pengawasan ini, terutama dengan dinas kesehatan. Dengan kasus vaksin ini kita tidak ingin lagi ada kasus-kasus lain yang muncul, ya, karena hal seperti ini, misalnya obat-obat yang substandar yang beredar misalnya, atau jamu-jamu yang berbahaya, ya, yang diberi zat tertentu, ya, tapi padahal itu berbahaya bagi kesehatan, itu juga memerlukan pengawasan. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya desakan-desakan dari berbagai pihak terkait Kementerian Kesehatan harus mundur dan bahkan BPOM-nya harus dibubarkan? Ya, saya pikir itu terlalu jauh. Ya, itu terlalu jauh. Kita tidak semua masalah harus solusinya adalah mundur. Banyak kalau Ibu Menkes mundur, diganti yang baru bisa menyelesaikan semua persoalan. Persoalan ini kan bukan persoalan di tangan satu orang saja. Ini persoalan yang menyangkut sistem. Sistem ini melibatkan semua, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Dalam suasana otonomi sekarang ini, Menteri Kesehatan juga wewenangnya terbatas, karena sudah didelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya itu kepada gubernur, kepada bupati wali kota. Sehingga seharusnya jika terjadi hal seperti ini, ya, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih kuat lagi dengan gubernur. Sudah saatnya Bapak Presiden, ya, memanggil semua gubernur, ya, atau juga bupati wali kota untuk lebih memperkuat, ya, memperkuat sistem pengawasan bidang kesehatan dan juga dukungan anggaran, ya. Sebab untuk di tingkat pusat APBN kan sudah dialokasikan 5% untuk kesehatan. Untuk APBD itu alokasinya 10%. Saya pikir kalau ini dipenuhi semuanya dan sebagian juga digunakan untuk pengawasan, persoalan-persoalan seperti ini akan bisa diselesaikan dengan meningkatkan sistemnya yang lebih baik, dengan meningkatkan SDM-nya baik kualitas maupun kuantitas, maupun juga dengan memperkuat kelembagaan-kelembagaan yang ada di daerah. Saya pikir ini langkah-langkah yang perlu dilakukan, bukan menyuruh menterinya mundur. Ya, bagi Ibu Menkes, Bu Muluk nggak ada masalah saya pikir. Kalau memang Presiden menginginkan beliau harus diganti, itu hak Presiden. Nah, Badan POM saya pikir kebalikannya, bukan harus dibubarkan, tetapi harus diperkuat, ya,
diperkuat posisi kelembaganya, dilakukan reposisi yang lebih kuat, sehingga memang walaupun kita sistem otonomi, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya pengawasan harus dibangun komitmen yang kuat, sistem pengawasan yang terpadu antara pusat dan daerah, sehingga dengan demikian tidak ada hambatan-hambatan barir birokrasi dalam melakukan pengawasan ini. Saya rasa itu yang penting. Oke, terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga yayasan yang Bapak bentuk ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak.